Baca dari Roma pasal yang ke-13. Roma pasal yang ke-13, kita masuk ke dalam bagian yang baru pada minggu ini. Dan kita akan membaca dari ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Satu bagian, satu perikop daripada Roma 13 ini. Kita akan membahas mungkin 2 atau 3 kali satu perikop ini. Kita membaca sekarang keseluruhannya Roma pasal yang ke-13, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Mari kita membaca berganti-gantian. Saya akan baca ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, bergantian seterusnya sampai ayat yang ke-7. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Bayarlah kepada semua orang yang harus kamu bayar, pajak kepada orang yang berhak menerima pajak, cukai kepada orang yang berhak menerima cukai, rasa takut kepada orang yang berhak menerima rasa takut, dan hormat kepada orang yang berhak menerima hormat. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami baca dan kami sadar dan kami percaya. Kami mengetahui bahwa firman yang Kau berikan kepada kami di dalam Alkitab adalah firman Tuhan yang boleh dituliskan oleh para rasul, para nabi, khususnya Rasul Paulus yang kami baca pada hari ini. Adalah firman yang boleh dituliskan bagi kami juga hari ini. Dan sepanjang sejarah akan umat Tuhan yang boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Supaya kami mengerti akan kehendak Tuhan. Dan supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan di dalam hidup kami di tengah-tengah dunia ini. Supaya kami berbijaksana dan mengerti akan panggilan Tuhan ketika kami boleh diselamatkan dan kami boleh ditempatkan juga di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Tuhan berkati kami dan pimpinlah ketika kami akan merenungkan firman-Mu pada sore hari ini. Berkati setiap kami, berkati hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Pakailah dia, berpimpin, berbelas kasihanlah dia, sehingga dia boleh memberitakan firman sesuai dengan kehendak-Mu, yang boleh jemaat-Mu dengar, yang boleh setiap kami menerima dan percaya, dan mengubah hidup kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami ingin menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami, pimpinlah setiap kami. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, kita hari ini masuk ke dalam satu tema yang besar yang dinyatakan di dalam Alkitab. Satu tema yang besar dan juga sekaligus penting. Bukan hanya di dalam Roma pasal 13 ini, Paulus berbicara tentang relasi orang Kristen dengan pemerintah khususnya, tetapi juga di dalam bagian-bagian lain ada 3 kali Paulus menulis di dalam tulisan-tulisannya berkaitan dengan tanggung jawab kita dan bagaimana apa yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen di tengah-tengah dunia ini, khususnya di dalam kaitannya dengan pemerintah. Juga Petrus mengatakan kepada kita di dalam salah satu akan suratnya bahwa kita perlu untuk tunduk kepada raja sebagai penguasa yang tertinggi. Dalam 1 Petrus 2 ayat
13 sampai 17 kira-kira intinya boleh dikatakan demikian. Kita harus tunduk kepada raja sebagai penguasa yang tertinggi. Jadi ini adalah satu tema yang penting di dalam Alkitab. Nanti kita akan lihat juga dalam kaitan-kaitan dengan ayat-ayat yang lain. Bagaimana kita boleh mengerti hidup kita di tengah-tengah akan dunia ini. Ya, dan saya rasa saya sangat bersyukur kepada Tuhan kalau kita membahas bagian masuk ke dalam Roma 13 ini, khususnya di dalam konteks keadaan kita saat ini, ya, khususnya keadaan di Indonesia yang baru saja selesai dengan segala hiruk pikuknya, dengan segala ketegangan yang terjadi. Kita sesungguhnya boleh melihat khususnya di dalam apa yang Paulus katakan di dalam ayat-ayat ini secara, kalau sudah tadi membaca, begitu positif Paulus mengatakan tentang pemerintah, bahkan tidak ada pengecualian. Ya, tiap-tiap pemerintah, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Dan prinsip seperti itu, semua pemerintah dari Allah, kita harus takluk kepada pemerintah. Paulus sepertinya tidak menjelaskan bagaimana dengan pemerintah-pemerintah yang bengis. Bagaimana dengan pemerintah-pemerintah yang jahat? Bagaimana pemerintah-pemerintah yang menindas orang-orang Kristen? Ya, itu tidak dibahas sebenarnya di dalam ayat ini. Tetapi sebenarnya Paulus tahu akan hal itu. Paulus tahu akan hal itu. Dan Paulus sebenarnya menulis di dalam jemaat Roma juga di dalam konteks seperti itu. Tetapi kenapa Paulus tidak mengatakan, tidak menjelaskan akan bagian-bagian sisi yang demikian? Bahkan Alkitab, minggu depan kita akan membahas, Alkitab sebenarnya memberikan sendiri kepada kita satu, memperbolehkan kepada kita. Dalam bagian-bagian yang lain, dalam Alkitab ada contoh-contoh peristiwa-peristiwa dalam perjanjian lama, dalam kisah para rasul. Bagaimana khususnya Petrus dalam satu peristiwa ketika dia memberitakan Injil dengan rasul yang lain, kemudian ditangkap, diadili, dan dikatakan oleh pemerintah saat itu, sudah kami katakan, kamu tidak boleh memberitakan Injil. Mengapa kamu harus terus memberitakan Injil? Dan Petrus mengatakan, kami harus lebih takut kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi Alkitab sebenarnya mengajarkan kepada kita ada waktu-waktu tertentu, ada keadaan-keadaan tertentu, kita boleh melawan pemerintah. Kita boleh disobedience kepada pemerintah. Nah ini tapi pertanyaannya adalah mengapa Paulus di dalam ayat-ayat ini, 7 ayat, 1 perikop ini, tidak berbicara mengenai hal itu sama sekali. Tidak ada pengecualian, tidak ada pengecaluan sama sekali. Seluruhnya mengatakan pemerintah dari Allah, kita harus takluk kepada dia. Kalau engkau takluk kepada pemerintah, engkau takluk kepada Allah. Kalau engkau melawan pemerintah, engkau melawan Allah. Mengapa begitu? Nah itu salah satu yang akan kita pikirkan bersama-sama pada sore hari ini. Ya, dan kemudian kita boleh belajar bersama-sama di dalam ayat-ayat yang penting yang Paulus nyatakan di sini. Pertama saya mau melihat kepada kita, seperti tadi saya katakan, kita bisa khususnya di dalam ayat ini kita fokuskan terlebih dahulu hari ini kepada hal-hal yang positif yang Paulus nyatakan di sini. Kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah secara positif terlebih dahulu. Baru mungkin minggu depan kepada persoalan dan kesulitan yang dinyatakan. Kenapa kita harus tunduk? Saya rasa sekali lagi saya katakan bahwa kita lebih bisa menghargai. Saya paling tidak lebih menghargai apa yang Paulus katakan di sini di dalam konteks hidup kita ya, di dalam Jakarta, di Indonesia yang terjadi. Kalau saudara mengikuti berita, kita akan tahu bahwa tepat sekali yang Paulus katakan di sini, bahwa di dalam segala ketegangan yang terjadi, di dalam segala kerusuhan yang mungkin terjadi, yang sudah terjadi sedikit, ya tetapi kemudian bisa diredakan oleh pemerintah, maka seperti ayat yang tadi dikatakan di sini, salah satu ayat yang tadi kita baca, maka kita melihat kenapa bisa reda, kenapa bisa tenang, kenapa tidak ada kekacauan yang lebih besar, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Tidak percuma pemerintah menyandang water cannon, gitu ya. Tidak percuma pemerintah menyandang gas air mata, ya, dilempar gas di water cannon dan bubarlah orang-orang itu, ya, tidak percuma. Karena Mahkamah Konstitusi itu adalah hamba Allah, ya, untuk kebaikan kita. Ya, coba saudara bayangkan tidak ada Mahkamah Konstitusi. Ya, KPU sudah mendeklarasi, kemudian mereka tidak setuju, tidak ada higher court yang mengadili apa yang diupayakan diputuskan oleh KPU, maka bisa jadi kekacauan yang besar. Maka MK ada sebagai hamba Allah untuk kebaikan kita. Ya, dan bagaimana orang-orang yang
berbuat baik di Indonesia, kita sekarang merasa tidak usah takut. Ya, tidak usah takut, tetapi mereka yang berbuat jahat, tadi ayat-ayat yang tadi kita baca, mereka yang berbuat jahat takutlah. Wah, saya belakangan ini makin agak bangga sebagai orang Indonesia. Ya, sudah harap ada kebanggaan itu ya, khususnya melihat apa yang KPK kerjakan. Ya, KPK kerjakan. Sekarang semua pejabat-pejabat gemeter, ketakutan karena menteri pun bisa dicomot, menteri pun bisa dipenjara. Ya, beberapa menteri dipenjara, ketua partai bisa ditangkap di penjara. Ya, bendahara partai ditangkap di penjara. Gubernur Banten, ya, Gubernur Banten itu siapa? Ratu Atut. Itu sudah agak lama ya. Saya baru lihat. Wah, dikasih gambar Ratu Atut yang pergi kalau belanja ke London, ke Paris, masuk ke ke toko Hermes, beli ratusan juta tas. Ya, dia kalau ke London apa namanya, saya pun juga Salvador, tas Salvador apa itu ya, yang berapa ratus juta, mungkin nggak tahu apakah sampai 1 miliar dan sebagainya. Beli Ratu Atut, Gubernur Banten yang wah, semua dandanannya, cantiknya luar biasa. Ya, pakai tebal-tebal semua ya. Kasih foto waktu dia lagi jaya-jayanya menghabiskan ratusan juta. Dikasih foto satu lagi dia di KPK, di penjara. Rusak, hancur semuanya mukanya. Sembab semuanya, nangis dan sebagainya. Wah, kita jadi bangga sedikit ya. Bangga sedikit akan boleh ada pemerintah Indonesia yang boleh sekarang mulai menegakkan berani, dan ada banyak orang lain yang baik sebenarnya di Indonesia yang kita boleh ada pengharapan sebenarnya ya bagi Indonesia. Saudara sekalian, tetapi ya kita sekarang hari ini akan fokus kepada hal-hal yang positif yang Paulus nyatakan kepada kita, tentu di dalam bukan berarti meniadakan dan tidak pedulikan akan kesulitan dan bagaimana bagaimana orang-orang Kristen dianiaya, bagaimana orang-orang Kristen di Korea Utara terus ditindas, di China, di India, juga di Indonesia ada daerah-daerah tertentu termasuk GKI Yasmin yang diambil, dibongkar ya di Bogor itu, yang tidak boleh beribadah, mereka beribadah di jalanan dan sebagainya. Masih banyak ketidakadilan. Bagaimana kita juga boleh berespons akan hal itu. Hari ini kita terlebih dahulu, itu minggu depan ya, tetapi hari ini kita akan secara khusus memfokuskan sekali lagi memikirkan akan kenapa Paulus menyatakan secara khusus memberikan alasan kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah. Ya, kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Paling tidak ada 4 alasan yang Paulus nyatakan di sini di dalam ayat 1 sampai 7 ini, mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah. Nanti kita kemudian memikirkan implikasinya bagi kehidupan kita. Yang pertama, saudara sekalian, paling tidak ada 4 alasan mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah. Ya, Alkitab kita kasih judul kepatuhan kepada pemerintah. NIV mengatakan submission to the authorities. Ya, mengapa kita harus submit atau patuh atau tunduk kepada pemerintah. Yang pertama adalah satu alasan yang besar yang boleh mencakup menjadi payung daripada seluruhnya adalah yang dikatakan dalam ayat 1b. Kenapa kita harus takluk kepada pemerintah? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena semua pemerintah, bahkan pemerintah yang bengis sekalipun, tidak ada pengecualian di sini. Ya, tidak ada pengecualian. Pemerintahan yang bengis sekalipun, ya. Nanti kita bisa melihat lalu bagaimana kita respons kepada pemerintah itu. Ya, kita sekali lagi hari ini fokus kepada yang positif. Ya, bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Ayat kedua menjadi implikasinya. Sebab itu, barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ayat yang ke-6b juga mengatakan, karena mereka, pemerintah, yang mengurus hal itu, dalam hal ini Departemen Pajak, ya, Tax Office, ATO, ya,
Karena mereka yang mengurus hal itu adalah pelayan-pelayan Allah. Jadi mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena kita harus tunduk kepada Allah, karena itu kita harus tunduk kepada pemerintah. Karena Allah lah yang menetapkan pemerintah. Allah lah yang mendirikan pemerintah. Khususnya ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa. Maka pemerintah adalah alat yang Tuhan pakai untuk menjadi mewakili Allah. Khususnya mengatur akan masyarakat yang berbeda-beda, berbeda agama, berbeda latar belakang, berbeda segala macam. Ya, maka ada pemerintah yang mengatur akan semuanya itu. Jadi kita perlu menghargai ya dan tunduk kepada authority. Kita harus tunduk kepada authority. Karena kita melawan authority, melawan pemerintah, kita melawan Tuhan. Dalam segala bentuknya, di dalam segala peraturan-peraturan kita harus tunduk. Begitu banyak, ini ayat yang ke-6 bicara tentang pajak, tapi juga banyak hal ya, hampir semua begitu banyak peraturan-peraturan yang ada yang kita harus tunduk, kita harus melakukannya ya. Karena apa? Yang kedua, alasan yang kedua. Alasan yang kedua adalah karena pemerintah ada untuk kebaikanmu, ayat yang keempat. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Jadi segala yang dilakukan, juga peraturan-peraturan yang ada secara general, secara umum adalah untuk kebaikanmu. Jadi adalah baik bagi kita, bagi saudara dan saya, bahwa tidak semua orang boleh mengambil keputusan sendiri. Tidak semua orang boleh membuat hukum sendiri. Adalah baik bagi kita bahwa setiap kita diatur oleh pemerintah. Pemerintah ada untuk kebaikan kita. Kalau bayangkan kalau tidak ada pemerintah. Bahkan pemerintah yang jahat sekalipun sekali lagi. Seorang mengatakan a bad government is better than no government at all. Tetap lebih baik. Meskipun pemerintah yang jahat. Lebih baik daripada tidak ada pemerintah sama sekali. Karena pemerintah yang ada adalah untuk kebaikanmu. Kalau tidak ada pemerintah, maka orang akan chaos. Akan orang bertindak seenaknya. Akan ada kekacauan. Akan orang melakukan apa yang dia inginkan. Bayangkan kalau tidak ada pemerintah yang terjadi pada tanggal berapa? 21 Agustus atau 22 Agustus yang kemarin. Pengumuman MK. Kalau tidak ada TNI, kalau tidak ada polisi, kalau tidak ada pemerintah yang menahan, maka kacaulah Indonesia. Maka hancurlah Indonesia. Jadi pemerintah adalah untuk kebaikanmu. Ya. Jadi sekali lagi taatlah kepada pemerintah, ya. Jangan melawan dan menghargai akan banyak sekali peraturan pemerintah yang dibikin yang kita harus taat di dalamnya. Membayar pajak, kita ikut ya kepada bikin building permit ya kita harus ikut ya, ikut peraturan planning permit, kita harus bikin planning permit kepada authority yang seharusnya ya, kepada speed limit, sudah ikuti speed limit. Ya, speed limit. Ikuti peraturan. Kadang-kadang saya pernah ada seorang yang mengatakan, Pak Budi kok kalau nyetir ngebut gitu ya. Ngebut. Ya, terus ya ngebut, saya bilang ngebutnya tapi di dalam peraturan. Di dalam peraturan yang berlaku. Karena ini nggak usah diikutin sudah nih contoh ya. Contoh nggak usah diikuti. Tapi kalau diikuti juga boleh sih, nggak salah karena nggak salah di dalam peraturan. Kalau di dalam tol gitu ya, tol, Pak Budi kalau saya lagi nyetir di tol, kok bisa nempel di belakang? Kayaknya lebih cepat. Saya dilewatin terus kalau naik tol. Kan biasa kita pulang lewat Eastern Freeway, ya sama-sama lewat Eastern Freeway pulang ke daerah East. Kok Pak Budi selalu ngelewatin saya? Nanti saya padahal udah nyetir 100, kok selalu lewatin? Ya saya bilang, saya nyetirnya 110. Kamu 100, saya 110. Dan itu tidak melanggar peraturan. Kenapa tidak melanggar peraturan? Karena batas dari kecepatan di tol, kalau 100, itu batas paling maksimal adalah, ini saudara kalau saya ikutin ya. Kalau saya ikutin. Ntar jadi Gary Melbourne, Gary orang-orang ngebut semuanya. Tapi ini benar. Saya sudah buktikan bertahun-tahun, ini benar ya. Batas dari kecepatan kalau 100 itu berarti batasnya saudara nggak boleh lebih dari 107. Loh,
Kok nggak boleh 107, Pak Budi naik 110 lewat dong, ditangkap dong. Enggak. Kenapa enggak? Karena kalau saya nyetir 110 itu sebenarnya itu 105. Kenapa begitu? Karena memang nggak tepat. Itu tergantung mobilnya, saudara ya. Mobil saya nggak tepat. Mobil saudara kalau lebih bagus pasti bisa lebih tepat, bahaya. Jadi tergantung mobilnya. Ya, tapi mobil saya khususnya beberapa mobil saya sudah coba, itu kebanyakan sengaja di stylenya tuh dia bikin lebih cepat daripada realitanya. Jadi kalau saya nyetir 110, itu realitanya yang sebenar-benarnya itu cuma 105. Gitu ya, antara 104 105 kira-kira gitu. Jadi saya naik pakai cruise control 110 tet. Itu nggak akan kena. Pasti tidak kena. Saya berkali-kali ada polisi, saya nggak usah kurangin. Ada orang-orang, ada polisi ngerem. Berarti nggak benar itu. Nggak benar. Itu karena conscience, karena takut. Ya. Tidak, saya ikutin saja. Istri saya menjadi ininya, apa namanya, saksi gitu ya. Saya nggak pernah ngerem. Kalau ada polisi nggak usah ngerem, karena memang 104 atau 105 sebenarnya. Jadi sudah 100. Sebenarnya 96 ya, terang aja kelewat sama saya. Terang aja kelewat. Ya. Ikuti peraturan ya, cuma contoh saja. Ikuti peraturan, dan karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Karena yang kedua, karena pemerintah ada untuk kebaikan kita, dan baik ada peraturan itu. Ya, ada baik peraturan. Justru karena ada peraturan itu, ada yang 60, ada yang 80, sudah ikuti, justru jadi tidak macet. Betul. Kadang-kadang kita sebel ya. Kok ini kosong ya? Kok 60 sih? Ya kosong. Kalau di Indonesia keadaan kayak gitu 120 udah. 120 km per jam. Ya. Ini kosong. 60 justru kalau semua di daerah seperti itu 60, justru jadi nggak macet. Karena semua jalannya sama. Jadi nggak macet, ada waktunya bersama-sama. Baik, peraturannya sangat baik. Ya. Jadi ada untuk kebaikan kita. Ya, yang ketiga, kenapa alasan kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, ayat yang ke-4b khususnya. Ya. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Kenapa harus tunduk? Karena memang pemerintah diberikan hak untuk menyandang pedang dan menghukum akan orang yang berbuat jahat. Dan pedang ini memberi implikasi sebenarnya juga hukuman, bahkan sampai hukuman mati. Sebenarnya implikasi dalam Alkitab, boleh di dalam ayat, melalui ayat ini dan ayat-ayat yang lain, kebanyakan kalau sudah tidak setuju tidak apa-apa, sudah, tapi boleh pikir lebih lanjut ya. Kebanyakan karena negara Barat, kebanyakan termasuk Australia, termasuk negara Barat dan Amerika, itu kebanyakan mereka menolak hukuman mati. Ya, menolak hukuman mati, tetapi mereka menyetujui aborsi. Kebanyakan negara Barat begitu. Ya, tidak menyetujui hukuman mati, capital punishment, tapi menyetujui aborsi. Kalau saudara membaca Alkitab, mempelajari, kita di Persatuan Pemuda sudah lama pernah membahas tentang Christian Ethics. Salah satu buku yang buku utama yang dipakai buku John Frame, 1200 halaman, jadi kita bahas akan hal itu. Salah satu yang kita mengerti, kebanyakan Christian ethics, reform ethics, justru sebaliknya dengan apa yang dunia ini katakan. Kita justru tidak setuju aborsi, tetapi kita setuju hukuman mati. Setuju hukuman mati, khususnya dalam kasus-kasus yang jelas, kasus-kasus yang ekstrim. Bom Bali, orang Australia susah sekali. Orang Australia susah sekali tidak setuju capital punishment. Tapi sekarang Amrosi gimana? Amrosi yang sudah ledakan bom, matikan orang begitu banyak. Ledakan bom, orang Australia begitu banyak yang mati. Boleh dihukum mati nggak? Mereka mau ngomong susah sekali. Ya, kasus-kasus yang ekstrim seperti demikian, kita setuju hukuman mati. Tetapi justru sebaliknya, kita tidak setuju akan aborsi. Tidak setuju melindungi orang-orang yang paling lemah, orang-orang yang tidak punya suara. Justru kita berjuang untuk hal itu. Alkitab di sini menegaskan bahwa tidak percuma pemerintah menyandang pedang, ya, menyandang pedang. Dia akan membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Karena itu tunduk
tunduk kepada pemerintah. Kalau engkau berbuat baik, tidak usah takut. Kalau engkau berbuat jahat, takutlah. Takutlah. Ya, sekali lagi kita bersyukur keadaan itu boleh terjadi. Dulu di Indonesia mungkin ada masa-masa yang berbuat jahat tidak takut. Tidak takut. Ya, tidak takut. Siapa Pak Ben ya mengatakan, zaman dulu Soekarno, apa bilangnya? Waktu zaman Soekarno itu korupsinya di bawah meja. Ya, di bawah meja. Korupsi di bawah meja. Kasih sogokan di bawah meja. Di zaman Pak Harto, korupsinya di atas meja. Kasih langsung terang-terangan. Ya, di zaman reformasi, korupsinya meja-meja jadi korupsi. Gitu. Meja-meja termasuk di korupsi. Ya, itu menjadi mengerikan kalau keadaan seperti demikian. Kalau penjahat-penjahat tidak takut. Kalau orang-orang berani melakukan kejahatan, justru yang melakukan kebaikan menjadi takut dan gemetar. Kita bersyukur di Indonesia mulai menuju hal yang baik. Mulai penjahat-penjahat itu takut. Mulai gemetar semua. Mulai takut, mulai hati-hati. Mulai begitu ketakutan. Ya, karena siapapun tidak ada yang kebal di hadapan hukum. Dan mereka harus mempertanggungjawabkan. Kita patut mendoakan. Ya, mendoakan pemerintah yang baru, presiden yang baru. Dan juga akan seluruh jajaran pemerintah yang boleh menegakkan keadilan, yang boleh menyandang pedang. Tidak percuma mereka menyandang pedang. Karena mereka adalah orang-orang yang Tuhan tetapkan untuk boleh menegakkan keadilan, menghukum yang jahat. Dan juga justru menghargai dan memuji orang yang berbuat baik. Ya. Yang keempat, terakhir, mengapa kita alasan yang keempat, mengapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena yang keempat, di balik dan di atas kuasa pemerintah ada kuasa yang lebih besar. Ya, di balik dan di atas kuasa pemerintah ada kuasa yang lebih besar. Saudara melihat di dalam ayat yang ketiga. Ya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, ayat yang keempat juga sebenarnya ayat ketiga dulu ya. Ayat ketiga di situ sangat jelas, khususnya dikatakan bahwa jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Saudara melihat bagian ini, maka saudara akan sadar tahu bahwa pemerintah itu bukanlah penguasa tertinggi, Jadi ada hal yang baik, ya, dan ada hal yang jahat. Hal yang baik dan yang jahat itu ada di luar pemerintah. Kalau kita melakukan yang baik, maka kita tidak usah takut pada pemerintah. Jadi pemerintah ada, tidak ada, kita nggak usah peduli. Kalau as long as we do what is right, what is good, apa yang benar, apa yang baik kita lakukan itu, maka asumsi daripada Rasul Paulus di sini, maka pemerintah akan support kita, akan menghargai, akan setuju, tidak akan menganiaya kita. Maka pemerintah justru artinya mereka harus tunduk kepada apa yang baik dan yang jahat itu. Ya, jadi ada yang baik, ada yang jahat, dan Paulus mengasumsikan bahwa jika kita berbuat baik, tidak usah takut kepada pemerintah, bahkan kita akan dipuji oleh pemerintah. Jadi di balik dan di atas kuasa pemerintah ada kuasa yang lebih besar dari pemerintah yang mendefinisikan apa itu yang baik, apa itu yang jahat, yaitu Allah sendiri dan hukumnya, hukum moral Allah, ya, hukum moral Allah di situ. Kalau sudah memperhatikan ayat yang ketiga itu, maka sekali lagi apa yang baik dan yang jahat itu bukan didefinisikan oleh pemerintah. Pemerintah harus adalah ayat yang keempat juga yang mengatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan. Tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ya, jadi saudara sekalian, kita boleh melihat di sini bahwa pemerintah adalah hamba Allah yang harus melakukan apa yang Allah inginkan. Kalau dia adalah hamba, slave, ya, servant of God,
maka kalau pemerintah adalah hamba Allah, maka dia harus tunduk kepada Allah. Ya, dan jadi kebaikan dan kejahatan itu bukan pemerintah yang mendefinisikan. Pemerintah harus mendukung kebaikan. Pemerintah harus melawan kejahatan. Pemerintah harus menghukum kejahatan. Dan kita diperintahkan, kenapa kita harus tunduk kepada pemerintah? Karena Allah lah yang berkuasa atas semuanya. Allah lah yang menentukan kebaikan, kejahatan itu. Dan pemerintah juga harus tunduk kepada itu. Sehingga kita harus tunduk juga kepada pemerintah yang mengkonfirmasi otoritas yang Allah berikan kepada mereka. Ya, jadi ini adalah ayat 4 alasan, ya 4 alasan yang Paulus berikan kepada kita bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah. Ya, karena tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, karena pemerintah yang ada adalah untuk kebaikan kita. Ya, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang, dan karena di balik dan di atas kuasa pemerintah ada kuasa yang lebih besar. Ada hukum moral Allah yang menegakkan itu. Sekali lagi kita bersyukur, ya, bersyukur bukan hanya di Indonesia tapi juga di Australia kita hidup bisa menghargai. Ya, kita boleh menghargai pemerintah yang ada, yang boleh banyak hal yang dikerjakan yang sesuai dengan hukum moral Allah. Tentu ada hal-hal yang bertentangan. Tentu ada hal-hal yang melawan perintah Tuhan. Tentu aborsi dan sebagainya. Bagaimana kita akan meresponi akan hal itu, kita akan pikirkan. Tetapi banyak hal yang kita boleh appreciate, menghargai. Khususnya kita, waktu kita tinggal di Australia, kita makin menghargai. Ya, makin menghargai banyak hal yang baik yang sebenarnya pemerintah atur dan bikin supaya kita boleh tunduk kepadanya dan kita boleh ikut kebaikan yang real, yang jelas, yang dinyatakan, diimplikasikan dari hukum moral Allah. Pemerintah, tentu pemerintah tidak seluruh pemerintah, meskipun banyak hukum-hukum pemerintah di Eropa, di Amerika, di Australia, termasuk di New Zealand yang sekarang semakin menjadi sekuler, tetapi hukum-hukumnya, undang-undangnya dibangun sebenarnya banyak orang-orang Kristen yang membangun. Banyak orang-orang yang membangun hukum, yang membuat undang-undang itu berdasarkan pengertian akan takut akan Tuhan, berdasarkan perintah Allah, berdasarkan hukum moral Allah, yang banyak kemudian teraplikasi di dalam membentuk hidup kita, membentuk hidup masyarakat di dalamnya. Ya, salah satu yang kita pergi ke sini yang sangat kita appreciate pasti tentang fairness, ya, tentang fairness, fair, ya. Anak-anak kecil jadi dari kecil juga sudah diajar, it's not fair, nggak boleh not fair, ya, tapi harus fair, ya. Jadi itu sangat kita hargai, bukan ya, kita sangat appreciate ada kesadaran fairness di tengah-tengah akan masyarakat kita di Australia ini. Saya sharing lagi satu pengalaman. Mengalami itu, ya, di negara Australia ini. Sebagian mungkin pernah dengar dulu waktu awal-awal saya datang, saya bikin SIM, ya, saya bikin SIM dan kemudian saya pergi ke Vic Road, dan waktu bikin ke Vic Road saya bawa SIM SIM Indonesia. Saya waktu itu masih TR, jadi boleh pakai nyetir, sudah nyetir tapi pakai SIM Indonesia masih boleh. Kalau sudah PR tidak boleh. Ya, peraturan juga kita ikuti gitu ya. Waktu itu masih TR, tapi saya pikir udahlah bikin SIM juga karena selalu ditanya ID, ya, kemana-mana ditanya ID-nya mana, selalu ya kasih SIM paling gampang karena ada foto di situ kan, alamat dan semuanya lengkap. Saya pikir mau bikin SIM, saya pergi ke Vic Road dan saya bawa SIM Indonesia dan saya juga bawa SIM Australia dari Perth. Karena dulu saya waktu studi di Australia di Perth, saya juga sudah nyetir dan saya punya SIM Australia, SIM dari Perth. Tapi waktu saya datang ke sini itu sudah expired 9 tahun. Ya, berlaku 5 tahun, kemudian sudah expired 9 tahun. Wah, saya bilang, saya tapi udah punya SIM ini, saya nggak tahu udah bagaimana dampaknya. Tapi saya udah punya SIM nih, boleh nggak? Saya cuma ini aja, coba-coba gitu ya. Bisa ditransfer nggak? Jadi nggak usah test drive gitu kan? Test drive, karena kalau test drive saya khawatir gagal, saudara. Karena tukang ngebut kan. Anak buahnya Patong katanya. Tukang ngebut. Kalau Patong di sini pasti gagal terus sih bikin SIM-nya. Pasti gagal terus. Terobos ini, terobos itu. Sudah bikin nih, sudah ada. Dia bilang, wah, sudah cek. Wah, nggak bisa. Karena sudah expirednya 9 tahun, dia bilang.
Kalau kamu expirednya di bawah 5 tahun itu mungkin masih bisa, masih ada datanya di Perth dan sebagainya, dan itu mungkin masih bisa gitu. Ini sudah terlalu lama, sudah jauh lebih lama. Ya sudah. Jadi gimana? Jadi harus ulang lagi semua. Kamu harus tes dari awal. Ya harus tes teori. Kalau tidak salah waktu itu belum ada hazard test, jadi langsung habis teori terus drive, ya tes drive. Jadi udah tes teori, ya sudah saya tes teori, langsung lulus, ya gampang tes teori. Lalu kemudian udah nanti kapan tes drive ya? Nanti lagi deh. Saya masih TR, masih nanti lagi cari waktu untuk cari waktu sama belajar dulu sebenarnya, belajar dulu biar latihan bener ya, biar nyetirnya bener. Lalu setelah beberapa bulan saya pikir ya sudah saya mau bikin SIM deh sekarang ya, saya mau test drive. Saya pergi lagi ke Vic Road dan mau janjian bikin appointment untuk test drive. Lalu dia lihat, wah kamu udah tes teori, iya sudah tes teori. Dia lihat, wah kamu ada SIM Indonesia ya, iya. Saya juga punya SIM Perth nih, dia bilang. Oh ada SIM Perth ya. Dia lihat, dia bilang kayaknya kamu nggak usah tes drive lagi deh, gitu dia bilang. Oh saya tahu udah tanya sebelumnya harus tes semuanya dari awal loh, karena itu saya tes teori gitu ya. Terus dia bilang, oh saya tanya ke dalam, dia tanya ke officer yang lebih tinggi, terus dia keluar, iya bener, kamu nggak usah tes drive, gitu ya. Wah saya seneng banget, nggak usah tes drive, langsung kamu sekarang boleh dapat SIM, langsung foto, langsung jadi, gitu ya. Wah saya seneng banget, ya udah seneng banget. Terus dia keluarin kertas lagi, dia tulis bukan hanya saya tidak usah test drive, saya dibukain cek uang, dikasih uang ke saya. Uang apa? Uang kembalian waktu saya tes teori. Karena tes teori saya sebenarnya saya juga nggak usah tes teori. Tes teori pun nggak usah, jadi uang bayar tes teori yang saya sudah bayar itu sekarang dikembalikan. Ditulis sebabnya apa? Ill-informed, salah kasih informasi. Siapa yang salah? Mereka yang salah. Gitu ya. Mereka salah mengakui. Wah, saya memikirkan kapan ya terjadi di Indonesia ya kayak gini ya. Kapan terjadi? Saya pulang nyetir, wah haleluya puji Tuhan. Fairness ya, fair ya. Fair sekali di sini. Kalau mereka salah bilang salah gitu ya, bahkan dikembalikan uang itu. Jadi kita menghargai ya, kita boleh hidup di tengah-tengah negara yang seperti demikian. Dan banyak peraturan-peraturan. Saya rasa fairness itu juga tentu berdasarkan firman Tuhan ya, tentang keadilan, prinsip keadilan itu diterapkan di dalam hukum yang berlaku. Tentu kita akan berbagian sekali bagaimana kita juga berespons dan bagaimana kita boleh hidup di tengah-tengah dunia yang seperti demikian. Nah, saudara sekalian, ayat ini, kebenaran ini, khususnya kebenaran yang keempat ini, tentang alasan bagaimana kita harus tunduk kepada pemerintah, khususnya poin yang keempat, karena di balik dan di atas kuasa pemerintah ada kuasa yang lebih besar, hukum moral Allah. Maka sebenarnya ini kita membawa kita kepada aplikasi, khususnya hari ini di dalam kaitan pemerintah, di dalam kaitan dengan orang Kristen. Ini dibalik. Ya, dibalik. Khususnya kita melihat terlebih dahulu bagaimana pemerintah memiliki tanggung jawab kepada orang Kristen, kepada semua masyarakat, kepada bangsanya, ya, karena sebenarnya mereka tunduk hal yang benar, hal yang baik, yang jahat itu bukan pemerintah yang mendefinisikan. Dia harus tunduk kepada hukum moral Allah, keadilan Allah, kebenaran Allah. Itu harus tunduk kepada hal itu sehingga mereka betul-betul menjadi hamba Allah yang melaksanakan apa yang Allah inginkan bagi mereka. Ya, jadi saudara sekalian, inilah salah satu saya rasa alasan kenapa Paulus di dalam ayat-ayat ini tidak memberikan exception. Tidak memberikan kalau pemerintahnya jahat bagaimana? Tidak. Karena dengan ayat-ayat yang dikatakan di dalam bagian ini, khususnya poin-poin yang tadi, supaya rakyat orang Kristen tunduk kepada pemerintah, Paulus ingin mengatakan kepada pemerintah, memang orang-orang Kristen itu adalah orang-orang yang tunduk. Ya, memang orang-orang Kristen. Jadi ayat-ayat ini Paulus memikirkan kemungkinan, ya, ini suatu kemungkinan Paulus waktu menulis bagian ini, menulis kitab Roma, bukan hanya orang-orang Kristen yang akan baca di Roma, tetapi kemungkinan besar tulisan-tulisan ini juga akan sampai kepada orang-orang lain dan sampai kepada pemerintah, sampai kepada kaisar.
ya, yang bikin peraturan, yang menjadi pemerintah yang berkuasa. Dan bagaimana kita dan orang-orang pemerintah itu, kaisar itu kemudian membaca bagian ini, bagaimana respons daripada mereka. Maka sebenarnya Paulus ingin, kenapa mengatakan bagian ini? Karena ada dua hal saya rasa yang membuat Paulus kemudian perlu membagikan akan tulisan ini supaya juga bukan hanya dibaca orang Kristen, tapi dibaca oleh pemerintah. Bukan hanya orang Kristen menjadi orang Kristennya tunduk kepada pemerintah, tetapi juga pemerintah harus menjadi pemerintah yang tunduk kepada hukum Allah. Ini menjadi implikasinya. Ya, jadi dua hal itu yang kita lihat apa yang ingin Paulus katakan kepada pemerintah, kepada kaisar, ya, kepada pemerintah sepanjang zaman. Bagaimana saudara mungkin akan kita bersyukur kalau ada orang-orang melalui ayat-ayat ini, melalui perenungan ini juga kita makin sadar pentingnya kita ikut di dalam kebijakan-kebijakan pemerintah. Ya, kita orang-orang Kristen khususnya sangat sedikit sekali, sangat kurang sekali. Tapi kita mulai ada orang-orang Kristen, mulai ada orang-orang Kristen keturunan Tionghoa juga termasuk mayoritas kita orang-orang Kristen keturunan Tionghoa yang ikut berbagian, khususnya mungkin di dalam zaman ini. Ya, di zaman ini ada Gubernur Ahok, ya. Wah, itu kita sangat bersyukur dengan segala ketegasannya, dengan segala kegarangannya, ya. Banyak orang-orang mungkin yang juga tidak suka sama dia, tetapi banyak orang-orang yang bukan Kristen pun suka kepada dia. Banyak orang-orang Islam yang orang-orang Islam pun sudah masih mendukung dia karena sudah muak kepada pejabat-pejabat dulu. Sudah muak kepada orang-orang yang kelihatan baik-baik, kelihatan halus di depannya, tetapi korupsi dan kacau dan merusak rakyat, tidak memperhatikan rakyat. Itu menjadi sudah kemuakan daripada kota Jakarta dan juga yang lain-lain sebenarnya di kota-kota yang lain, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya, dan sebagainya. Muncul orang-orang yang boleh menegakkan kebenaran, boleh menegakkan keadilan, boleh memperhatikan rakyat. Beberapa minggu yang lalu ada juga seorang saudara kita datang dari Boston, ya, MRI Boston. Dia pengurus di MRI Boston. Itu dia juga seorang yang sedang belajar di Harvard University, ya, best university in the world. Dia dia juga sedang studi tentang hal itu. Dia sedang mengambil master dan dia pengurus dari MRI Boston. Dia akan pulang ke Indonesia, dia akan kemungkinan bisa masuk ke pemerintahan dan sebagainya. Kita doakan, ya, kalau ada di antara saudara juga yang berbagian di dalam peduli kepada hal-hal itu, saya dorong. Kalau saudara ada kesempatan, masuklah dan berbagian, memikirkan, ikut berbagian. Kita tidak menjadi hanya memiliki mentalitas korban karena pemerintah, karena apa? Kita sering kali ngomong, ya. Kita sering kali ngomong kalau saya ditanya, ketemu orang-orang dari Malaysia, dari China, dari Singapura, ya. Lihat muka kita, muka China, muka Chinese. Kamu Chinese bukan? Chinese. Kok nggak bisa ngomong Mandarin? Oh, bingung. Dia langsung ajak kita ngomong Mandarin, ya, biasa, ya. Sering kali saudara pasti punya pengalaman. Ajak kita ngomong Mandarin. Wapun engkau. Ting putung. Nggak ngerti ting putung. Bisanya cuma gitu doang. Itian. Cuma bisanya gitu doang. Sedikit. Jadi malu, kadang-kadang malu. Terus kenapa kamu nggak bisa? Ya, kita nyalahin dulu. Itu zaman Pak Harto dulu. Kita nyalahin. Tapi memang itu realitanya. Tapi kita jadi komplain. Zaman Pak Harto dulu kita dibasmi. Tidak boleh ada Mandarin. Tidak boleh ada Chinese. Dan sebagainya. Tapi sekarang justru ada kesempatan, ya, kesempatan kita tidak hanya menjadi itu saudara sendiri, itu dampaknya besar, ya. Pemerintah yang berkuasa, bagaimana kebijaksanaan yang dilakukan berdampak kepada banyak rakyat, kepada ratusan juta orang. Indonesia 250 juta orang, berdampak semua apa yang dikerjakan. Kalau kita anak-anak Tuhan tidak ikut terlibat di dalamnya, tidak ikut memikirkan, tidak ikut berbagian, kalau bisa saya rasa sesuatu hal yang baik di dalam kapasitas kita tentu masing-masing yang berbeda-beda. Jadi ketika Paulus menuliskan bagian ini tanpa pengecualian, kita harus tunduk kepada pemerintah. Paling tidak sebenarnya Paulus ingin menyatakan kepada kaisar, ya, kepada pemerintah pada zaman itu. Paling tidak ada dua kebenaran yang dia mau katakan, bahwa orang-orang Kristen, yang pertama, orang-orang Kristen itu bukanlah pemberontak-pemberontak yang akan mengacau Roma, ya.
di Roma. Orang Kristen adalah orang-orang yang tunduk kepada hukum. Orang Kristen adalah orang yang membayar pajak, ya, yang pelaku-pelaku kebaikan. Orang-orang Kristen adalah orang-orang yang mengasihi orang berdosa dan akan memberi dampak yang baik bagi komunitas, bagi kota Roma, bagi negara itu, ya. Jadi Paulus pun ingin ketika dibaca oleh bagian ini mau mengatakan tanpa pengecualian ketika orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhan, Jesus is Lord, itu adalah juga bukan hanya pengakuan iman. Itu bukan hanya pengakuan iman, aku percaya, aku mengaku Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Roma pasal 10. Ya, maka itu adalah bukan hanya pengakuan iman daripada orang Kristen, tapi itu juga pengakuan politis. Pengakuan politik sebenarnya. Kenapa? Karena pada zaman itu di dalam Roma, hanya ada satu Tuhan, hanya ada satu master. There's only one Lord, there's only one master, Caesar. Kalau kau punya Tuhan yang lain, kau punya Tuhan yang lain, kata Tuhan itu dari kata yang sama, kurios. Kata yang sama. Jadi kalau engkau memiliki Tuhan yang lain, punya penguasa yang lain di atasmu dan bukan kaisar, maka itu bisa dianggap pemberontak. Dan itu subversif, bisa ditangkap, dipenjara dan dibunuh. Ya, tetapi Paulus di sini mau mengatakan ketika orang Kristen mengaku Yesus adalah Tuhan dan bukan kaisar adalah Tuhanku, maka sebenarnya orang Kristen bukan mau berontak. Orang Kristen bukan mau berontak, tetapi orang Kristen hanya mau mengatakan bahwa Allah adalah Allah yang berdaulat atas segala sesuatu dan bukan kaisar. Ya, bukan kaisar, dan itu yang pertama. Jadi orang Kristen pertama-tama tunduk kepada Allah, ya, dan bukan kepada kaisar. Dan yang kedua adalah implikasinya, yang kedua adalah bahkan kaisar pun, pemerintah yang berkuasa saat itu, mereka sendiri justru harus tunduk kepada Allah. Ya, saudara baca, mereka harus tunduk kepada hukum yang Allah tetapkan, hukum baik dan benar, baik dan jahat yang ditetapkan oleh Allah. Mereka harus tunduk. Saudara membaca sekali lagi ayat yang ketiga, tetapi saudara tempatkan diri saudara sebagai kaisar, sebagai pemerintah, sebagai penguasa di dalam kota itu. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Pemerintahnya kita nih. Kalau ada orang berbuat baik, dia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Berbuatlah apa yang baik, kamu akan beroleh pujian daripadanya. Ya, sudah menangkap bahwa sebagai pemerintah, waktu mendengar, membaca bagian ini, maka kalau ada orang berbuat baik, maka dia tidak usah takut kepada saya. Kenapa tidak usah takut? Karena saya juga harus tunduk kepada yang baik. Saya pun juga adalah hamba untuk kebaikan mereka. Ayat yang keempat. Kalau yang berbuat jahat, baru aku melakukan. Jadi ini saudara sekalian, inilah aplikasi yang kedua ya kepada pemerintah khususnya. Pemerintah sendiri justru harus tunduk kepada God's moral law. Yang baik dan yang jahat menurut perintah Tuhan, menurut firman Tuhan. Ada yang baik, ada yang jahat, dan pemerintah mengkonfirmasi itu. Yang baik dipuji, yang baik didukung, yang baik didorong, yang baik diberi kesempatan. Tetapi yang jahat dihentikan, yang jahat dihukum, yang jahat dimasukkan ke dalam penjara. Maka pemerintah harus melakukan itu. Kalau pemerintah adalah menyadari dia adalah hamba Allah, tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dia adalah hamba Allah, maka pemerintah harus melakukan itu. Nah, ini justru aplikasinya kepada pemerintah. Ya. Dan sebaliknya kalau pemerintah melakukan sebaliknya, yang minggu depan kita akan fokus lebih banyak. Maka kalau pemerintah melakukan sebaliknya, menghukum yang baik dihentikan, orang-orang Kristen yang berkumpul berdoa dibubarkan, dibunuh. Orang-orang yang jahat didukung, didorong, korupsi dan sebagainya, dibiarkan, dikasih fasilitas justru. Maka sebenarnya mereka sudah melawan akan bagian ini. Sudah melawan bagian ini. Melawan apa yang Tuhan nyatakan. Alkitab katakan bahwa pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan manusia. Kalau engkau orang berbuat baik, seharusnya tidak usah takut kepada pemerintah. Kalau berbuat jahat, justru dia harus takut kepada pemerintah. Karena pemerintah mengkonfirmasi apa yang baik dan yang jahat itu. Dan Tuhan, Allah yang berdaulat,
di balik dan di atas dari pemerintah itu, sepanjang sejarah kita melihat bahwa Tuhan akan menggulingkan pemerintah yang seperti demikian. Tuhan akan mencopot pemerintah seperti demikian. Dengan dalam kedaulatannya, dengan cara apapun yang Tuhan di dalam kedaulatannya kita tidak mengerti. Tuhan sepanjang sejarah, Tuhan menghancurkan pemerintah demikian dan membangun pemerintah yang baru. Dan pemerintah yang baru itu pun berasal dari Allah. Pemerintah yang baru itu pun ditetapkan oleh Allah. Itulah poin yang Pak Tong sering katakan di dalam bagian ini. Ya, jadi kalau ada revolusi, ada orang-orang, kalau pemerintah yang jahat, itu terjadi terus di Timur Tengah, ya, di Timur Tengah, di Syria, di Irak, pemerintah yang jahat di Mesir, pemerintah yang tidak benar, maka protes akan terjadi secara otomatis. Pemerintah yang jahat, yang tidak benar di Indonesia kita merasakan, ya, merasakan pemerintah yang bengis, yang mengkorupsi dan sebagainya, maka rakyat marah, maka rakyat protes. Dan itu adalah kita juga bersyukur meskipun sistem demokrasi tidak sempurna, tapi itu adalah salah satu sistem yang justru kalau ditarik akarnya muncul juga dari Alkitab sebenarnya. Ya, dan tentu demokrasi harus kemudian di bawah daripada kedaulatan daripada Allah. Tetapi khususnya di tengah-tengah justru kalau demokrasi yang dikerjakan oleh manusia, justru meskipun kemudian ada juga demokrasi yang muncul dari humanis, manusia menjadi puncaknya, manusia menjadi penguasanya. Tapi sebenarnya justru di dalam keadaan seperti demikian, sebenarnya demokrasi tetap adalah sistem yang paling baik. Demokrasi, suara rakyat. Ya, suara rakyat. Karena ketika pemerintah pasti tidak bisa besar sekali. Pemerintah sebagian kecil orang melakukan kejahatan. Melakukan yang tidak benar. Menghukum yang baik. Membiarkan yang jahat. Mendukung yang jahat. Maka rakyat pasti akan ngamuk. Rakyat pasti akan protes. Rakyat pasti akan menggulingkan akan pemerintah itu. Dan itulah yang Tuhan kerjakan terhadap pemerintah yang tidak benar. Jadi hari ini secara khusus kita mau melihat apa yang Tuhan nyatakan kepada pemerintah. Pemerintah harus menjadi, mereka adalah hamba Allah dan mereka harus melakukan kebaikan. Untuk kebaikan kita, dia harus mengkonfirmasi apa yang baik, yang jahat, yang ditetapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh firman Tuhan. Mereka harus menjadi hamba itu, harus mentaati kebenaran, harus melakukan yang baik. Dan kita dan dengan demikian kalau kaisar mendengar itu, maka mereka akan setuju. Ini menjadi sistem daripada pemerintah juga dan juga orang Kristen di dalamnya. Kita akan tunduk, kita harus taat karena melihat pemerintah sebagai wakil Tuhan. Pemerintah ada untuk kebaikan kita. Pemerintah ada, dia menyandang pedang. Memang Tuhan memberikan mereka menyandang pedang. Dan pemerintah di balik, di atas kuasa pemerintah, ada kuasa yang lebih besar. Ada Allah dan hukumnya yang menguasai seluruh pemerintah di seluruh dunia ini. Biarlah kita boleh sebagai anak-anak Tuhan mengerti, memikirkan, dan boleh menjadi orang-orang juga yang hidup di tengah-tengah dunia ini, yang berinteraksi dengan dunia ini. Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat itu kita sudah memikirkan, kita di satu sisi kita jangan menjadi serupa. Jangan menjadi serupa, do not be conformed any longer to the pattern of this world. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi bukan berarti kita ditarik dari dunia ini, keluar dari dunia ini. Kita diutus di tengah-tengah dunia ini. Kita adalah seperti diutus, seperti domba di tengah-tengah serigala. Itulah panggilan kita. Kita memang dipanggil untuk tidak menjadi serupa. Jangan menjadi serupa, tapi kamu di dalam dunia ini. You are in the world, although you are not of the world. Bukan dari dunia ini. Sadar dirimu, tapi engkau diutus di tengah-tengah dunia ini. Nah, kita hidup di tengah-tengah dunia ini. Jangan menjadi serupa, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan dan menguji apakah kehendak Allah itu yang baik, yang menyenangkan, dan yang sempurna itu. Kehendak Allah yang sempurna. Ini adalah bagian daripada kehendak Allah yang baik, yang menyenangkan, yang sempurna itu. Untuk supaya kita boleh taat kepada pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah. Biarlah kita boleh semakin berbijaksana mengerti
posisi kita, mengerti panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan kita boleh sungguh juga berpengaruh menjadi terang dan garam di tengah-tengah akan dunia ini. Dunia berdosa, dunia yang penuh kerumitan. Minggu depan kita akan membahas secara khusus bagaimana dan mengapa Alkitab ada waktu-waktu tertentu, ada keadaan tertentu kita boleh tidak taat kepada pemerintah. Dan bagaimana kaitannya dengan ayat ini, ya, yang menyatakan kita harus taat kepada pemerintah. Mari kita berdoa.